Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Zidrilia Melania Putri dan saya Adela Mulyana Zahra. Saya Selesai Karangdewi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami dengan baik dan bisa memenuhi tugas yang diberikan. Langsung masuk soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang fungsi Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Sentral yaitu ada Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Untuk itu, BI menjalankan beberapa tugas. Yang pertama, mendapatkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengelola sistem pembayaran nasional agar transaksi berjalan aman dan efisien. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dulu menjadi tugas BI, tetapi sejak berdirinya OJK, pengawasan perbankan beralih ke OJK. Penjelasan tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi semua sektor jasa keuangan di Indonesia, meliputi yang pertama ada perbankan, mengawasi kesehatan dan kepatuhan bank terhadap regulasi. Yang kedua, pasar modal, mengawasi transaksi saham, obligasi, reksadana, dan aktivitas bursa efek. Yang ketiga, industri keuangan non-bank, mengawasi asuransi, dana pensiun, leasing, dan lain-lain. Tujuan utama OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berdaya saing. Yang kedua ada jelaskan tentang peran pasar modal dalam perkembangan pasar modal di Indonesia. Peran pasar modal dalam perkembangan pasar modal di Indonesia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa perannya yaitu yang pertama ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan perusahaan biasanya mendapatkan modal jangka panjang dengan menerbitkan saham atau obligasi tanpa perlu mengendalikan pinjaman bank. Yang kedua, alternatif investasi, memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menginvestasikan dana mereka baik melalui saham, obligasi maupun reksadana sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi. Yang ketiga ada mendorong transparansi dan profesionalisme. Perusahaan yang ingin mencatatkan saham di bursa wajib mematuhi aturan keterbukaan informasi sehingga memacu manajemen perusahaan menjadi lebih profesional dan transparan. Yang keempat, menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas pasar modal yang sehat mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Yang terakhir ada meningkatkan daya saing global. Pasar modal yang berkembang menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, meningkatkan devisa negara. Oke, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan soal mengenai perkembangan 4 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dari 2 sektor, yaitu perbankan dan teknologi. Untuk sektor pertama, sektor perbankan, yaitu ada saham dari Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Saham Bank BRI menunjukkan pertumbuhan yang solid dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mencatatkan penurunan harga yang signifikan. Kemungkinan dipengaruhi
dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar global dan tekanan ekonomi makro. Berikut juga adalah ringkasan perkembangan harga saham dari PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk tahun 2020, harga penutupan akhir tercatat sekitar Rp4.000 dengan catatan pulih dari dampak awal pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021 tercatat sekitar Rp4.500. Terdapat catatan juga pemulihan ekonomi nasional mendorong kinerja yang positif. Untuk tahun 2022 sekitar Rp4.800, stabil dengan pertumbuhan laba yang konsisten. Untuk tahun 2023 sekitar Rp5.700, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada Juli tahun 2023. Dan tahun 2024 sekitar Rp3.700, mengalami koreksi harga akibat tekanan pasar global. Selanjutnya masih dari sektor perbankan, yaitu Bank BCA. Saham BBCA menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan kestabilan perusahaan. Dan berikut perkembangan harga saham Bank BCA pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 tercatat sekitar Rp7.300 dengan catatan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Untuk 2021 tercatat sekitar Rp8.000, pertumbuhan stabil seiring pemulihan ekonomi. Tahun 2022 sekitar Rp8.500, kinerja keuangan yang solid mendukung kenaikan harga. Tahun 2023 sekitar Rp9.100. Kapitalisasi pasar mencapai Rp1.100 triliun per April 2023. Dan untuk tahun 2024 tercatat sekitar Rp10.300, mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada September tahun 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sektor teknologi. Yang pertama, saham Bukalapak. Saham Bukalapak mengalami penurunan signifikan sejak IPO pada tahun 2021, dipengaruhi oleh persaingan yang sengit di sektor e-commerce Indonesia dan tantangan dalam mencapai profitabilitas. Berikut perkembangan harga saham Bukalapak pada tahun 2021 hingga 2024. Harga penutupan akhir tercatat pada tahun 2021 tercatat sekitar Rp430.430. Harga IPO dengan catatan harga IPO di Rp850 pada Agustus 2021 sempat mencapai Rp1.300 sebelum turun tajam. Pada tahun 2022 sekitar Rp262 dengan catatan tekanan pasar dan persaingan e-commerce yang ketat. Pada tahun 2023 sekitar Rp2.216 dengan catatan penurunan berlanjut meski lebih moderat. Dan tahun 2024 sekitar Rp125 dengan catatan saham mencapai titik terendah sepanjang masa di Rp107 pada Agustus 2024. Dan terakhir untuk sektor teknologi ada saham Goto atau Gojek Tokopedia. Saham Goto menunjukkan volatilitas yang tinggi sejak IPO dengan penurunan signifikan pada tahun 2022 dan 2024. Namun langkah-langkah strategi seperti buyback saham dan perbaikan kinerja keuangan. Dan berikut adalah ringkasan
Gojek Tokopedia. Pada tahun 2022 sekitar Rp91 dengan catatan harga saham turun dari harga IPO yang seharga Rp338 pada April 2022. Untuk tahun 2023 sekitar Rp100 dengan catatan harga saham mengalami fluktuasi dengan harga yang sempat mencapai Rp130 pada Maret 2023 sebelum kembali turun. Dan pada tahun 2024 tercatat sekitar Rp70 dengan catatan harga saham mencapai titik terendah sepanjang masa di Rp50 pada Juni 2024, namun pulih menjelang akhir tahun. Lalu pada April 2025 tercatat sekitar Rp84 dengan catatan saham menunjukkan pemulihan dengan harga mencapai Rp84 pada 25 April 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks harga saham gabungan dari tahun 2020 sampai 2024. IHSG atau indeks harga saham gabungan itu semacam barometer utama buat pasar saham Indonesia, yaitu mengukur performa dari semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Dari tahun 2020 sampai 2024, IHSG mengalami perjalanan naik turun. Pada tahun 2020 atau tahun pandemi, awal 2020 IHSG masih stabil di kisaran 6.200-an. Tapi pada tanggal 24 Maret 2020, pandemi COVID-19 mulai parah dan IHSG anjlok tajam sampai sekitar turun 3.937,63. Harga-harga saham mengalami penurunan, terutama saham siklikal atau cyclical stock atau emiten yang rentan terhadap siklus bisnis dan terkait erat dengan kondisi ekonomi. Alhasil, BI bekerja sama dengan OJK dan Self-Regulatory Organization atau SRO bergerak cepat untuk menerapkan beragam antisipasi untuk meminimalisir penurunan saham emiten lebih dalam. Namun seiring berjalannya waktu, IHSG terus membaik dan bangkit dan pulih dari dampak pandemi COVID-19. Hal itu tercermin dari penutupan perdagangan Rabu pada tanggal 11 Desember 2020, di mana IHSG berada di level 6.008,7. Pada tahun 2021 atau tahun pemulihan, ekonomi mulai recovery seiring vaksinasi COVID-19. IHSG mulai stabil dan bertumbuh pelan-pelan. Sempat ada kekhawatiran soal varian Delta COVID, tapi secara umum semangat pemulihan terasa. Pada akhir 2021, IHSG ditutup sekitar 6.581. Pada tahun 2022, awal 2022 IHSG lanjut naik dan sempat rekor tertinggi di atas 7.200 sekitar April 2022. Tapi setelah itu, dunia dihantam masalah baru. Inflasi tinggi, suku bunga naik, terutama dari Bank Sentral Amerika Serikat, dan banyak dana asing keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada akhir 2022, IHSG bertahan di 6.850-an. Pada tahun 2023, tahun bertahan dan selektif. IHSG bergerak dalam range 6.500 sampai 7.000 hampir sepanjang tahun. Penutupan akhir 2023, IHSG tutup di kisaran 7.303,89, meningkat 6,62%. Dan pada tahun 2024, tahun harapan baru, 2024 ini tahun pemilu presiden Indonesia, dan biasanya IHSG cukup volatil menjelang dan sesudah pemilu. IHSG menguat dari 6.661,88 ke 7.063,58, mencerminkan kenaikan moderat di tengah tantangan eksternal.
banyak analis optimis bahwa IXG bisa menembus rekor baru kalau stabilitas politik dan ekonomi bisa terjaga. Cukup sekian penjelasan jawaban dari soal yang diberikan. Semoga dapat dipahami dan bisa memenuhi tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.